Dipanggil Mas, ucap Alan, langsung menjawab pertanyaan sang kekasih tanpa basa-basi. Panggilan seperti ini membuatnya merasa lebih dekat dengan Aileen, menambah intim hubungan keduanya. Dan mendengar permintaan kekasihnya tersebut, Aileen langsung menggigit bibir bawahnya sendiri, menahan diri agar tidak tersenyum terlalu lebar. Sumpah, Aileen merasa begitu malu dan gugup. Padahal mereka sudah bersama cukup lama, namun getaran di dalam hatinya belum berubah sampai sekarang, masih sama seperti saat pertama memulai hubungan ini dengan serius. Mas Alan, panggil Aileen kemudian, jantungnya melompat-lompat sendiri saat mengucapkan kalimat tersebut. Kedua matanya yang berbinar tak mampu ditutupi. Katakan sekali lagi, aku masih ingin mendengarnya. Bapak menggodaku. Tuh kan, masih memanggilku Bapak. Ih, bukan seperti itu maksudnya. Karena itulah katakan sekali lagi, kamu harus mulai terbiasa sejak sekarang. Iya Mas Alan, balas Aileen, sungguh, dia tidak ingin membantah tentang hal ini, apapun yang diinginkan oleh sang kekasih sebisa mungkin akan dia turuti karena ini sebagian dari hukumannya berbohong kemarin. Selain itu Aileen juga merasa senang jika panggilan di antara mereka diubah, dari hatinya sendiri pun dia juga ingin memanggil sang kekasih dengan panggilan Mas, bukan Bapak lagi. Dan mendengar Aileen berulang kali memanggilnya dengan sebutan Mas, membuat Alan terbang sampai ke awan. Hanya Aileen yang mampu membuat jantungnya berdegup seperti ini. Jadi tanpa kata lagi dia menarik pinggang Aileen dengan perlahan, menahan tengkuknya dan melumaat bibir buah ceri miliknya. Aileen memejamkan mata, berjinjit sedikit dan menggantungkan kedua tangannya. Apa ini sakit? Tanya Alan, dia menghapus sisa salivanya di bibir sang kekasih, lalu tetap mengelus-elus bibir Aileen. Tidak, Nora dan William pasti mengira aku kembali mendapatkan sariawan, balas Aileen. Oh ya ampun, ini sudah jam berapa? Aku harus keluar sekarang, kata Aileen lagi, baru sadar bahwa saat ini masih pagi dan dia juga sudah terlalu lama berada di ruangan ini. Karena terkejut tentang waktu Aileen jadi buru-buru mundur, sampai salah satu tangan Alan yang masih memeluknya jadi terlepas. Tunggu, aku belum selesai, ucap Alan kemudian. Bapak mau apa lagi? Tanya Aileen, keceplosan kembali memanggil Bapak. Padahal sejak tadi dia sudah mewanti-wanti pada dirinya sendiri untuk terbiasa dengan sebutan Mas. Aileen bahkan sampai terkejut sendiri saat dia mengucapkan kata Bapak tersebut, dia sontak menutup mulutnya menggunakan salah satu tangan. Maaf, aku keceplosan. Mas mau apa? Tanya Aileen, merevisi dan panggilannya. Sebenarnya tadi aku ingin mencium keningmu, tapi karena kamu masih memanggilku Bapak jadi ciumannya ku ubah. Ubah bagaimana? Mau cium bibir lagi? Tanya Aileen belak-belakan. Dia bahkan kembali maju dan langsung menggantungkan kedua tangannya di leher sang kekasih. Bukan, balas Alan singkat, lengkap dengan bibir yang tersenyum miring. Di saat kening Aileen berkerut, Alan justru langsung menurunkan kepalanya dan menyesap leher panjang Aileen. Ih Mas, kenapa ada tanda seperti ini? Gugup Aileen, dia refleks memukul dada Alan. Sementara pria itu justru terkekeh. Jika kamu tidak menutup tanda itu, Nora, William dan semua orang akan langsung tahu bahwa ada seorang pria yang mencium lehermu. Jahat. Tutup pakai foundation. Aku tidak bawa foundation. Benarkah? Kalau begitu biarkan semua orang tahu. Mas. Alan terkekeh lagi. Tutup pakai plester luka ya. Tawar Alan kemudian dan Aileen langsung menganggukkan kepalanya dengan cepat. Alan berjalan menuju lemari, mengambil kotak kesehatan yang tersedia di sana. Meletakkan kotak itu di atas meja kerjanya dan mencari Hansaplas yang memang telah dia siapkan untuk berjaga-jaga. Mendekat, kata Alan, dia mengambil satu plester dan hendak memasangnya di leher sang kekasih. Aileen menurut, dia mendekat dan mendongak untuk memperlihatkan lehernya. Beberapa saat kemudian tanda merah itu pun telah tertutup rapat. Mas sih. Macam-macam. Gerutu Aileen. Terima kasih bekalnya, balas Alan, dia mengelus puncak kepala Aileen dengan lembut sampai membuat gadis itu jadi meleleh lagi, tidak jadi marah.
Keluar dari ruangan Pak Alan, Aileen terus mengulum senyum. Rona bahagia di wajahnya tak mampu dia sembunyikan, rasanya bahagia sekali saat hasil kerja kerasnya dihargai seperti ini. Memasak bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi Aileen, namun demi sang kekasih dia bersedia melakukannya. Pak Alan bahkan tidak hanya sekali mengucapkan kata terima kasih untuk bekal tersebut, pria itu mengulanginya sebanyak 5 kali. Lengkap pula dengan elusan bangga di puncak kepala Aileen. Loh, Aileen, kamu sudah datang. Apa Tuan Alan sudah ada di dalam juga? Tanya sang sekretaris, sekitar 2 menit lalu dia tiba di sini. Pertanyaannya sontak membuat Aileen terkejut, sampai hilang senyum dan kebahagiaan di wajah Aileen. Aileen kira sang sekretaris belum datang, tahu-tahu sudah memergokinya seperti ini. Iya Kak, Tuan Alan sudah ada di dalam, ucap Aileen, jadi gagap sendiri. Dia lantas buru-buru menundukkan kepalanya untuk memberi hormat dan segera pergi dari sana sebelum kembali diberikan pertanyaan. Di antara langkahnya yang tergesa-gesa, Aileen pun terus menyentuh plester di lehernya, meskipun sudah ditutupi tapi hawanya masih saja seperti bisa dilihat oleh orang lain. Tiba di lantai 9 Aileen akhirnya bisa bernafas lega, kebetulan Nora dan William pun belum datang. Entah hari ini bagaimana caranya Nora untuk datang ke kantor, sebab pagi tadi Nora tidak memintanya untuk menjemput. Jika tidak pergi dengan William, mungkin Nora mulai membawa mobilnya sendiri. 10 menit kemudian Nora akhirnya tiba dengan wajah yang nampak lesu, sementara William belum menampakkan batang hidungnya. Kamu sudah datang. Tumben sekali datang lebih cepat, ucap Nora, dia meletakkan tasnya di meja kerja dan menatap Aileen intens, tatapannya langsung tertuju ke arah leher sang sahabat. Lehermu kenapa? Tanya Nora lagi. Tegores kukuku sendiri, bohong Aileen dengan lancar. Bodoh. Jangan ditutup seperti itu, biar saja terkena angin agar cepat mengering, balas Nora, dia bahkan bergerak cepat coba untuk melepaskan plester tersebut. Namun Aileen pun tak kalah cepat untuk segera menepis tangan Nora. Astaga, kamu membuatku terkejut, ucap Nora. Apa yang mau kamu lakukan? Balas Aileen dengan nada tidak terima. Melepas plestermu, biar saja lukanya cepat kering. Tidak mau, aku lebih nyaman seperti ini. Aneh, hanya terkena kuku saja sampai dipasang plester. Jangan banyak bicara, kamu datang dengan siapa? William. Tanya Aileen sekaligus mengalihkan pembicaraan. Tidak, aku bawa mobil sendiri, jawab Nora, dia kemudian menarik kursinya dan mulai duduk. Dan bertepatan saat itu William pun memasuki ruang kerja ini. Nora buru-buru sibuk sendiri, dia bahkan tidak membalas tatapan William yang tertuju ke arahnya. Di ruang kesehatan kemarin tidak ada apapun yang terjadi, setelah Aileen pergi, Nora pun segera meninggalkan ruangan itu. Nora secara terang-terangan menunjukkan sikapnya yang menjauhi William. Nora bahkan dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak bisa berteman, jika tidak pacaran maka lebih baik seperti ini saja saling menjauh satu sama lain. Aku akan membuat kopi, apa kamu mau Ai? Tawar Nora, biasanya Nora juga selalu membuatkan William kopi di pantry, tapi sekarang tidak pernah lagi. Pergilah lebih dulu nanti aku menyusul, jawab Aileen, dia masih harus memastikan plester di lehernya terpasang dengan aman. Sementara William langsung duduk sendiri di kursinya, merasa kini hubungan mereka bertiga benar-benar terasa canggung. Apa kamu mau kopi, Will? Tawar Aileen. Lehermu kenapa? Balas William, sebab plester di leher itu benar-benar mencuri perhatiannya, langsung terlihat ketika pertama kali dia menoleh ke arah Aileen. Tergores kukuku, kamu mau kopi atau tidak? Tidak usah, oh iya Ai, apa aku boleh meminta sedikit bantuan? Apa? Katakan pada Nora siang nanti aku ingin bicara. Kenapa tidak mengatakannya sendiri? Dia selalu menghindari aku. Bukankah bagus jika Nora menghindari kamu? Maaf Will, bukannya aku mau ikut campur. Tapi kurasa keputusan Nora sekarang sudah tepat, agar dia tidak menyukai kamu lagi dia harus mengambil jarak. Dengan begitu lama-lama dia akan melupakan kamu dan mungkin bisa membuka hati untuk yang lain,
jelas Aileen panjang lebar, pada akhirnya dia harus jadi orang ketiga yang menjadi perantara di antara Nora dan William. Sebab lama-lama Aileen juga jadi kepikiran jika tidak ada kejelasan di antara keduanya. Dan mendengar ucapan Aileen tersebut, William jadi terdiam, hanya terdengar halaan nafasnya yang berat. Jika kamu tidak menyukai Nora, jangan memberinya harapan dengan memperlakukannya dengan baik. Biarkan saja Nora sembuh dengan caranya sendiri, kata Aileen lagi, kemudian mulai berdiri untuk menuju pantry. Beberapa detik menunggu namun William tetap diam, akhirnya Aileen pergi dari sana dan menuju pantry. Melihat Nora yang mulai mengaduk-aduk 2 kopi di atas meja, Nora ternyata sudah membuatkan kopi untuk Aileen juga. Mau sampai kapan kamu akan mengacuhkan William? Tanya Aileen langsung. Sampai aku mendapatkan incaran baru, balas Nora asal. Sekarang katakan padaku, apa wanita yang kita siram kemarin mantan kekasihnya Pak Alan? Tanya Nora pula, semalaman ini dia selalu memikirkan tentang hubungan Aileen dan sang dosen. Dia benar-benar belum puas dengan semua hal yang telah dia ketahui, Nora masih ingin tahu lebih banyak. Bukan, dia adalah wanita pilihan mamanya Pak Alan, jawab Aileen. Akhirnya dia berani menjelaskan, ternyata Aileen juga butuh tempat untuk bercerita. Maksudmu? Aileen akhirnya menceritakan tentang keinginan Oma Hazel, menceritakan tentang Tante Berta yang memilih Ivana sebagai calon istri Pak Alan. Namun belum sempat pernikahan itu terjadi Oma Hazel telah meninggal, tapi hingga sekarang Ivana masih memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Stewart. Sementara Aileen pun masih menjadi kekasih Pak Alan hingga sekarang. Nora yang mendengar cerita itu sampai ternganga mulutnya, namun belum sempat Nora memberikan tanggapan tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke pantry, beliau adalah Ibu Feli. Nora, Aileen, ucap Feli dengan sedikit terkejut, sebab Aileen adalah satu-satunya orang yang paling dia hindari di kantor ini. Pagi Bu, jawab Aileen dan Nora bersamaan. Bu, apa boleh aku dan Aileen pinjam ruangan Ibu sebentar? Kami ingin bicara serius. 10 menit saja, celetuk Nora tak tahu diri, tapi mau bagaimana lagi, dia benar-benar butuh tempat aman untuk membicarakan masalah Aileen. Oh iya, silahkan, aku akan memberi kalian waktu 15 menit, jawab Feli, lalu menelan ludah kasar, sebab melihat tatapan Aileen yang dingin. Terima kasih Bu, jawab Nora. Dengan membawa kopi mereka masing-masing, Aileen dan Nora lantas menuju ruangan Ibu Feli. Wanita itu pasti masih berharap untuk jadi menantu di keluarga Stewart. Kamu harusnya mengambil tindakan tegas. Langsung saja menikah dengan Pak Alan. Ucap Nora langsung. Malah dia yang jadi menggebu-gebu. Sebab benci sekali saat melihat wajah sombong Ivana kemarin. Toh sudah jelas, Pak Alan sangat mencintai Aileen. Jadi pernikahan jelas bukan hal yang sulit bukan? Aku dan Pak Alan sama-sama belum ingin menikah Nor. Kami sudah sepakat tentang hal ini. Kalau begitu jangan buat wanita itu begitu dekat dengan calon mertuamu, harusnya kamu yang lebih dekat dengan mamanya Pak Alan. Aileen terdiam. Menghadapi wanita ular seperti itu kamu harus lebih licik Aileen, hati Pak Alan saja tidak cukup. Kamu juga harus mendapatkan hati seluruh keluarga Stewart. Aileen belum juga menanggapi, masih bingung sendiri harus bagaimana. Jika kamu mencintai Pak Alan, perjuanganmu jangan tanggung-tanggung. Dapatkan juga hati seluruh keluarganya, apalagi sudah ada ancaman dari ulat bulu, kata Nora lagi. Beberapa saat lalu Aileen memberi wejangan pada William dan sekarang dia langsung mendapatkan wejangan pula dari Nora. Berhentilah memanggil Mama Pak Alan dengan sebutan tante-tante-tante, panggil beliau dengan sebutan Mama juga. Jangan mau kalah dengan wanita itu. Tegas Nora. Aileen akhirnya mengangguk. Baiklah, akan aku coba. Lakukan sekarang, kirimlah pesan pada Tante Berta. Kenapa kirim pesan, aku mau bicara apa? Balas Aileen, Nora benar-benar membuatnya keder. Katakan saja selamat pagi Ma, maaf selama ini aku terlalu acuh. Mulai sekarang aku akan menunjukkan keseriusanku dengan Pak Alan. Tidak mau. Tolak Aileen dengan cepat, merasa hal seperti itu lebay sekali untuknya.
Tidak ada penolakan, Tante Berta juga pasti senang jika beliau tahu kamu mencintai anaknya. Aileen terdiam, bibirnya mencebik sebab hatinya sedikit membenarkan ucapan tersebut. Cepat. Titah Nora dan Aileen tak punya pilihan untuk menolak. Aileen lantas mengambil ponselnya di saku celana span yang dia kenakan, lalu mengetik pesan sesuai saran Nora, hanya ada sedikit perbedaan, sedikit sekali di bagian ujung. Selamat pagi Ma, maaf selama ini aku terlalu acuh. Mulai sekarang aku akan menunjukkan keseriusanku dengan Mas Alan. Tulis Aileen dan langsung dia kirim. Nora geli sendiri saat dia membaca pesan itu juga. Geli di bagian Mas Alan. Nora bergidik geli.